Lu kan bilang tadi ada box to box trader tuh dalam kalau misalnya lagi sideways 4 hour-nya seperti ini. Ya. Tipe-tipe trader yang banyak lu lihat kalau misalnya di Indonesia tuh rata-rata tradingnya pakai strategi apa bro? Rata-rata. Kalau di Indonesia mereka ini bro, seneng banget ya. Jadi super scalper ya kalau di Indo ya. Seneng ya? Teman-teman ini ya. Karena kalau kita lihat ya yang teman-teman di private community ya, Iya. kita kasih calls ya dalam durasinya ini kita bilang ya minggu ya sampai Iya. beberapa hari. Tapi 3 jam kemudian udah makasih bang ya, gacor kang gitu. Karena mereka ini bro, istilahnya ada istilah di kripto kan JIT ya. Mereka Iya. ini para JIT ya, suka masuk ya, suka keluar Iya, gitu. tapi nggak salah Hand kan? profit ya, Iya, nggak salah nggak ya, salah. karena setiap orang punya strategi dan masing-masing. karakteristik yang beda-beda. Ya namanya di market yang penting kita sama-sama semua bisa cari keuntungan ya. Iya, itu yang paling penting. Yang penting cuan YPC Dan gitu ya. yang penting konsisten juga. Iya. Karena itu hal yang cuan bisa bro, tapi pertanyaannya bisa konsisten atau enggak. Iya. Karena seringkali cuan sekali tapi lossnya 10 kali. Nah Ya. gimana caranya tuh bro untuk kita bisa ibaratnya tahan emosional kita. Karena kan dalam trading ya semua orang butuh proses lah. Nggak semua orang bisa seperti langsung wah jadi bisa trading. Ya. Nah ini teman-teman untuk bisa ngelewatin proses-proses itu apa aja bro yang dipelajarin dalam trading kripto sendiri? Iya ini menarik ya. Karena yang pertama itu mereka harus punya tujuan. Itu yang paling penting. Apakah kita trading atau investing di kripto ini pengennya apa? Apakah mempertahankan kekayaan kah? Iya. Atau mencari kekayaan kah? Atau mungkin cari hobi kah? Karena memang tidak ada pekerjaan yang lain. Nah baru dari tujuan itu kita bisa ya menyusun profil risiko ya. Profil risiko itu kita lihat dari apa ya? Satu, karakter kita seperti apa ya. Karena ada yang risk averse ya, dan juga ada yang suka ya dengan risk taker ya, dengan risk exposure yang tinggi. Baru kita juga melihat ya kita. Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. Fasenya ini di mana secara keuangan? Apakah kita sudah stabil secara keuangan ataukah tidak? Karena mencoba mencari keuntungan di market ketika keadaan finansial kita sendiri itu nggak stabil, itu impossible. Jadi dua-duanya berantakan malah ya? Dua-duanya berantakan karena trading about ya 80% itu adalah psikologi. Jadi ketika di psikologi udah kalah, teknik apapun yang kita gunakan itu nggak bisa ya memperoleh keuntungan. Jadi harus dijelaskan dulu ya, kalau tujuannya harus jelas ya, punya manajemen dan juga risk yang jelas juga. Karena kalau kita ngomongin perspektif trading dan investasi itu cara nge-manage uang dan juga nge-manage resikonya itu beda. Oke. Nah ini mungkin gue tarik sedikit balik ke tadi yang lu bilang tentang kita harus tahu karakter kita sebagai seorang trader. Yes. Tapi nggak semua orang tuh bisa tahu bro. Kayak misalnya gimana caranya orang bisa tahu. Misalnya dia mikir gini, oke, gue adalah orang yang berani untuk ambil risiko. Ya. Tapi ternyata begitu dia mulai terjun ke investasi kripto, asetnya baru turun sedikit aja dia udah panik bro. Ya. Karena dia begitu, dia bahkan nggak tahu bro diri. Dia kira diri dia adalah risk taker. Ya, benar. Tapi ketika kena drawdown sedikit ya, paniknya udah setengah mampus. Dia kerja udah sedikit bingung, ya mau ngapa-ngapain susah. Benar. Nah, gimana caranya untuk teman-teman semua yang seperti ini? Mungkin mereka bisa sadar dirinya tuh bagaimana bro? Atau apakah itu memang hanya bisa dilakukan oleh waktu? Atau ada cara lebih cepat? Benar. Buat teman-teman bisa tahu, oke, saya adalah trader yang risk averse, cocoknya seperti ini. Saya adalah trader yang risk on, stylenya seperti ini. Ya, menarik ya. Jadi pada dasarnya kita itu bisa ya bro, belajar dari dua hal ya. Satu, belajar dari kesalahan orang lain, atau dua, belajar dari kesalahan sendiri. Yang mana kalau kita belajar dari kesalahan sendiri, berarti udah terjadi kesalahannya. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya kita lihat kesalahan dari orang lain. Ya ini mungkin sedikit cerita ya, jadi bukan bermaksud bragging, tapi saya dari awal itu menghindari drawdown dengan cara saya belajar dari semua kesalahan orang lain. Jadi apa yang orang lain lakukan saya rumuskan dan saya akan lakukan kebalikannya. Dan itu butuh penyadaran pasti dari awal. Karena banyak teman-teman ini yang mungkin ya di tahun pertama trading, investing di kripto, baru masuk kripto, itu overconfidence-nya yang tinggi ya. Dan itu yang kemudian ya akhirnya membawa kita pada pengambilan keputusan yang justru lebih buruk ketika kita memiliki ya bias overconfident. Karena kadang kita di market itu ya di tahun pertama itu ada istilahnya ini, beginner's luck. Kita baru nih masuk market ya, baru deposit, tiba-tiba kok untung. Wah itu pasti mereka merasa, wah saya ini jago.
Padahal enggak, itu market itu ngasih kalian beberapa lucky shot ya. Setelah kamu di market ya 1-2 tahun, biasanya fase honeymoon phase-nya itu maksimal ya itu sampai 2 tahun. Setelah itu tahun 2 sampai tahun 4 itu benar-benar realita. Itu baru kita ngerasain nerakanya. Biasanya setelah kita switching juga ya dari market condition ya yang bullish ya ke bearish, dan kita menemukan penyadaran bahwa Gak segampang itu nggak segampang make yang money di market. Iya, benar. Bahkan dengan metode dan teori yang udah teruji. Saya kan balik lagi 80% psikologi. Dan selain faktor psikologi, ada juga ya faktor timing ya. Iya. Dan juga ketahanan kita. Salah satunya melihat market ya, butuh konsentrasi tinggi, butuh emosi yang stabil. Karena ketika ya kita mungkin bisa ya punya metode yang bagus ya, risk manajemennya bagus. Tapi kripto ini kan bukanya 24 jam bro. Iya. Itulah yang membuat ya kadang at some point kita benar-benar miss chance yang ya seperti yang Bro Tim bilang, kalau kita mencoba timing the market ya, even S&P 500 pun ya, itu ada 7 hari kita kehilangan semua gains di dalam 1 tahun. Betul. Dan itu happens juga di kripto. Di Bitcoin. Iya, di Bitcoin. Lebih tepatnya di Bitcoin. Kalau kemarin kayak teman-teman misalnya, bahkan gini, untuk bikin portfolio buy and hold itu nggak segampang itu jadi teman-teman. Mungkin harus tahu, nih kita mungkin bahas sedikit tentang portfolio management ya. Ya. Kenapa borong Bitcoin gue bikin itu, taruh di Bitcoin itu kesannya simpel banget, tapi Ya. sebenarnya enggak. Jadi kalau teman-teman misalnya punya uang yang sama, makanya teman-teman kalau misalnya punya 1 juta, kalian cobain satu ikut borong Bitcoin gue, satu lu trading sendiri. Kita akan lihat. Benar. Kenapa? Karena gini, begitu lo punya cash nganggur 10 juta datang, nah lo kan mikir dulu, oke, apakah ini 2 juta di Ethereum, 2 juta di Solana, 2 juta di misalnya SEI, Ya. 2 juta di INJ, 2 juta cash. Ya. Masuknya pun lo gak tahu tuh, lo tunggu entry ya kan Ya. baru masuk. Dan entry lo pasti gak perfect execution, lo gak kayak robot gitu. Lo masih manusia. Benar. Entry-nya gak optimal, akhirnya ada drawdown turun, masih ada cash yang nganggur lagi, Bitcoin-nya shoot up. Yap. Kalah. Yap. Outperform. Makanya ada kalau di investasi itu penting untuk taunya adalah ada namanya benchmark. Ya. Benchmark ini kalau di saham itu S&P 500. Jadi kalau lu ibaratnya mau investasi, lu mau market timing, mau main saham, tapi portofolio gain lu itu kalah sama S&P, lu mending gak usah main. Ya, benar. Kalau lu pernah main saham selama ini, tapi saham lu itu kalah sama BCA, mending gak usah main. Ya. Kalau selama ini lu trading crypto, tapi masih ke outperform sama Ya. Bitcoin, karena beda, ada namanya speed to capital. Jadi lu begitu Ya. punya uang nih, Benar. kalau lu ibaratnya mau market timing, itu lu akan pikir untuk bagi-bagi uangnya. Sedangkan kalau lu invest di S&P, di BCA, di Bitcoin, lu bisa langsung masukin semuanya, gitu beres. Ya. Karena kadang time in the market itu better dibanding timing in the market. Nggak selalu. Benar. Gue nggak bilang selalu. Ya. Bisa. Ada beberapa orang yang terbukti bisa timing the market di dunia ini, ya. Ya. Buktinya para hedge fund manager. Tapi mereka itu cuma 10 orang, 30 orang dari 7 miliar orang, gitu. Apakah kalian salah satunya? Ya kalian silakan coba. Cuman kalian, dan ini ya mungkin gue kasih saran sedikit untuk teman-teman yang kalau kalian mau level up di trading kalian, ini kalian bisa lakukan. Yang pertama adalah kalian keep trading journal bro. Karena orang banyak halu bro. Bener. Karena satunya itu naik 10 kali, dia pikir portofolio naik 10 kali. Enggak, kalian tuh halu. Ya. Kalian bagi benar-benar portofolio allocationnya, kalian bikin di Excel ya. Lalu kalian bikin trading journal di sana. Oke, hari ini saya membeli koin apa, kenapa, di harga berapa, dan tesisnya apa. Ya. Jadi kalian ingat, oh yang ini ternyata rugi, oh ini rugi. Oke, saya memutuskan untuk menambah koin ini, kenapa dan apa. Itu lo kalau udah punya historical seperti itu, ya lu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lu. Kalau lu cuma trading ngasal, lu nggak tahu portonya naik berapa, ya. Lu nggak tahu capital naik berapa, ternyata itu hasil dari lu top up, bukan dari lu trading. Ya. Itu lo harus keep ya bro ya. Ya. Jurnal untuk kalian bisa trading seperti itu. Benar, setuju ya. Ini jadi mengutip ya bro, apa yang disampaikan oleh Nick Murray ya. Kalau katanya ya, timing the market is a full game ya. Karena memang ini dibutuhkan suatu skill set khusus ya. Dan ketika kita punya skill set khusus pun kita kurang luck ya dari segi timing ya. Itu happens juga ya most of the time. Dan kita juga ini di dalam buku kita ya yang terbaru ya di CIP itu juga kita jelaskan ada yang namanya ya opportunity cost ya dalam investasi. Betul. Jadi bukan hanya dari di ekonomi, hidup sih, bukan dalam hidup ya. Dalam hidup. Kalau misalkan beli Bitcoin ya tutup mata bisa naik 2 kali lipat. Kenapa kita gaya-gayaan trading yang malah negatif ya returnnya?
Berarti kan selama kita belum bisa outperform ya, Bitcoin yang mungkin naik 2 kali, ya opportunity cost yang terbaik diem, nggak usah trade. Nggak usah trade dan di Bitcoin gitu. Iya, karena ya kita melihat ya endingnya itu investasi itu pertanyaannya 2 ya. 1 untung atau enggak, 2 Ya. kalau untung berapa banyak naiknya. Kalau udah untung, oh saya untung nih beli ini misalkan, koin-koin ini. Tapi returnnya sama Bitcoin year to date kalah. Ya, Overall portofolio. Berarti kan kamu membohongi diri sendiri. betul. Kalau kamu merasa bisa trading. Itu 1 ya. Dan 2 kita juga di dalam buku ya kita jelaskan ada rumusan ya strategi terkonsentrasi ya. Di mana itu teori klasik 60-40 ya. Ya. Yang dikemukakan oleh John Bogle dulu ya. Ya. Tapi yang bedanya dulu adalah 60 di kripto ya. 60 di saham ya. 40 di bonds ya. Kalau di sini 60-nya itu di Bitcoin. Ya. 40-nya di Ethereum. Karena itu terbukti ya secara kita jelaskan juga ya dalam ada platform ya. Ya. Yang sering Optimal itu. kita bahas ya. Nakamoto portfolio itu ya. Ya. Itu dijelaskan ya secara statistik ya dengan memiliki ya 10% aja Bitcoin itu return kita lebih Portfolio tinggi. apapun. Ya, 259% ya. Ya. Jadi nggak ada salahnya ya punya 10%. Even kalian trader altcoin, Ya. 10%-nya tetap harus parkir di Bitcoin. Karena Ya. apa? Karena ketika kita lost balance ya, naratif gak jalan, at least Bitcoin bisa jadi penyelamat kita ya, jadi savior kita. Di dalam kita punya punya investing portfolio. Karena itu harus bro. Dan di Nakamoto portfolio itu kan juga dijelaskan ya, bahwa dengan statistik ya, scatter plotnya itu menunjukkan hubungannya 1 positif, 2 juga erat. Jadi ya memiliki kaitan yang sangat tinggi. Paling optimal ya selalu di portfolio apapun kalau kalian memiliki Bitcoin dari segi Sharpe ratio dan juga Sortino ratio itu selalu optimal ya. Ya. Dalam modern portfolio teori. Nah itu jadi teman-teman bisa belajar ya mungkin dari trading bahwa trading itu memang gak segampang itu dan investasi itu bukan adalah game yang mudah. Ya. Karena itu kalau itu game yang mudah semua orang bisa gitu dan semua orang bisa jadi kaya karena itu bikin uang dari uang. Nyatanya buktinya di Indonesia sendiri sangat sedikit kok. Kita misalnya mau contoh dari industri yang di luar ya, contohnya kayak kalau kalian mau belajar industri tentang fund, reksadana ya, di Indonesia kalau di luar mutual fund ya, kalau di Indonesia namanya reksadana. Ya. Reksadana gua tanya deh, reksadana saham yang kalian BCA siapa sih? Ayo, kalian jawab deh. Kasih gua 10 tahun konsisten ngalahin saham BCA, jawabannya nggak ada. Ya. Bahkan mereka underperform basic obligasi. Ya. Udah pakai orang-orangnya karyawannya 50, 100, analisnya 30 gitu kan, ngeliatin saham terus, tapi kalah sama BCA. Karena itu memang gak segampang itu. Ya. Kalian perhatiin deh, even fund crypto ya, itu banyak banget yang underperform dari Bitcoin loh. ARK Invest tuh underperform dari Bitcoin. Ya. Multicoin Capital tuh underperform tahun ini dari Bitcoin. Dragonfly Capital underperform tahun ini. Ya. Jadi gak segampang itu untuk beat the market. Dan crypto benchmarknya sangat susah. BCA tuh benchmark masih 15% per tahun. Ya. Bitcoin itu 33% per tahun. Lu yakin bisa kalian 33% itu? Kalau misalnya yakin ya go ahead gitu. Dan dari segi waktu ya bro. Betul. Waktu saham ya kan buka jam 9 pagi 9 pagi. Ini 24 sampai sore jam. Ini 24 jam ya. Stres ya. Ya jujur lah kita berdua juga ada kalanya kita pusing juga kepala kan. Pusing ngikutin kayak begini. Berita sampai jam 4 pagi yang kayak kemarin. Benar. Kan itu rada sakit itu. Ya kita udah kerja seharian kan 1:30 malam mau istirahat ya tiba-tiba jam 4 harus mantau. Market down gitu kan. Gak jadi tidur. Iya gua ini lagi naik gunung ya kan. Udah gak ada sinyal. Bener. Ditelepon gua sama lu harus lihat deh. Ngirim gua udah Etherscan ngirimnya. kan sakit itu loh. Iya bener. Jadi pagi loh itu. Subuh loh gua naik gunung. Bener. Jadi ya teman-teman yang ya masih kerja kalau gitu ya bersyukur kalian. Iya, kalau misalkan kerja tapi siklusnya seperti ini ya berat bro ya. Jadi kalau teman-teman yang kerja ya kalau nggak swing ya holding aja. Iya, tapi gue ngerasain sih bro yang lu bilang tadi itu benar sih yang lu bilang. Dari saham ke kripto. Saham itu benar ada jam saat tank, ada belnya masuk ya kan. Makan siang tank, bel lagi. Ini kagak ada. Belnya nggak ada ini. Jadi ya kalian harus kuat-kuat mental lah untuk mengalami buat ini.